Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih bisa beribadah, kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, lewat rumah kami masing-masing, lewat kamar kami masing-masing Tuhan. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan di setiap tempat anak-anak-Mu beribadah Tuhan. Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau yang mengurapi dia Tuhan, biar boleh Tuhan firman yang hidup, firman yang jadi rema itu Tuhan tertanam di hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, hai semuanya. Udah lama banget kita gak ketemu, tapi bersyukur kalau Tuhan masih ngizinin kita buat beribadah meskipun cuma secara online. Oke teman-teman, di minggu terakhir di bulan Mei kita mau bahas tentang 3 level dari berdoa, 3 level of prayer. Nah, sepanjang bulan ini gitu, khususnya di bulan Mei ini kita bahas tentang berdoa. Bahkan gereja kita pun kemarin habis ngadain pekan doa selama 10 hari. Sebegitu pentingnya berdoa gitu bagi kita umat Kristen. Nah, sebelum masuk ke tema, saya mau sedikit review tentang apa sih itu berdoa dan kenapa sebegitu pentingnya berdoa buat kita. Jadi teman-teman, berdoa itu
kita bicara kepada Tuhan, kita berbicara kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Kita menyampaikan kerinduan hati kita dan menanti sebuah jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi balik lagi, doa itu kita ngomong sama Tuhan kita bicara sama Tuhan kita. Berdoa itu harus datang dari dalam diri kita, bukan meniru gaya berdoanya orang lain. Si A berdoanya 40 hari 40 malam, ikutin si B berdoanya bisa sampai berhari-hari, sampai berjam-jam. Bukan seperti itu teman-teman, tapi kita punya gaya berdoa yang berbeda-beda. Gaya berdoa saya dengan gaya berdoa kalian semua pun pasti berbeda. Makanya di sini dibilangin doa itu harus datang dari dalam diri kita. Tuhan Yesus pun mengajarkan doa yang lahir dari dalam diri. Doa itu lahir dari kedekatan hubungan dengan Bapa yang memahami dan menjawab doa. Jadi doa bukan ilmu yang bisa dipelajari. Dua yang terpenting tuh ini. Doa selain kita gak bisa niru gaya orang lain, dan doa pun bukan ilmu yang bisa dipelajari teman-teman. Tapi doa itu lahir dari kedekatan hubungan kita dengan Bapa. Nah, berdoa itu penting teman-teman. Bahkan buat saya pribadi, berdoa itu sangat-sangat penting. Kenapa? Kalau manusia, kebutuhan dasarnya itu nasi. Makanan pokok manusia itu nasi, teman-teman. Mungkin ada ubi atau jenis karbohidrat yang lain, tapi kebutuhan paling mendasar manusia itu nasi. Sama halnya dengan doa. Doa itu kebutuhan mendasar buat tubuh rohani kita. Doa itu kebutuhan mendasar yang lahir dari hubungan yang akrab dengan Bapa. Balik lagi teman-teman, kalau tadi sebelumnya udah dibahas tentang karena doa itu kebutuhan mendasar yang lahir dari hubungan yang akrab dengan Bapa, maka doa itu harus lahir dari hati kita semuanya. Doa muncul dari iman. Doa juga membuktikan relasi yang hangat dengan Allah. Doa merupakan bukti cinta kita kepada Allah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun menyediakan waktu untuk berdoa di dalam hidup dan pelayanannya. Masa sih teman-teman, Tuhan kita aja, Bapa kita aja yang di sorga berdoa, sedangkan kita anak-anaknya, kita hambanya males-malesan buat berdoa, ogah-ogahan buat berdoa, susah disuruh berdoa. Ayo teman-teman, koreksi lagi diri kalian masing-masing. Nilai utama dari doa yang diajarkan Yesus adalah relasi Allah dan manusia. Berapa kali gitu saya bilang tentang kedekatan hubungan, terus kebutuhan mendasar yang lahir dari hubungan lagi teman-teman. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus sendiri yang ngajarin kalau doa itu relasi, bicara tentang relasi teman-teman. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita dekat sama Bapa, semakin kita punya kebebasan buat menceritakan apapun yang kita rasain. Kesedihan kita, kemarahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kita bisa serahin itu semuanya sama Tuhan. Makanya relasi hubungan sama Tuhan itu penting dan harus dibangun sejak kalian muda. Nah, kita masuk ke tema utama kita. 3 tahapan yang akan dilalui waktu kita berdoa. Sebelumnya kita buka ayatnya di Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Saya mau bacain buat kalian semuanya. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kalau kita baca ayatnya, oh iya ngerti. Kalau kita minta, kita akan mendapat. Kalau kita cari, kita akan ketemu. Tapi kalau kita ketok pintu, pintu akan dibukakan.
Kalau cuman kita baca, oh ya ngerti, cuma sekilas itu. Tapi ada beberapa hal yang mau saya bagiin sama kalian. Kalau level-level ini tuh penting loh dalam kita berdoa. Yang pertama, dibilangin mintalah maka akan diberikan kepadamu. Minta di sini tuh bicara tentang apa sih gitu? Minta di sini tuh bicara tentang kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Jadi waktu kita minta, kita harus sadar, kita harus percaya kalau Tuhan, kalau Bapa kita itu mendengarkan setiap doa kita. Gak pernah diabain gitu aja, gak pernah dicuekin gitu aja. Tuhan kita selalu dengar doa kita. Yang pertama teman-teman, mintalah sesuai dengan kebutuhan kita. Seringkali gitu, kita manusia gak sadar gitu, kalau waktu kita berdoa, Tuhan aku minta A, Tuhan aku pengen B, Tuhan aku minta C. Itu tuh kebutuhan atau keinginan kalian. Menurut kita mungkin itu kebutuhan, tapi dalam pandangan Tuhan itu bukan kebutuhan buat kita. Itu cuma sekedar keinginan daging doang. Itu cuma sekedar kamu udah punya ini loh, tapi kenapa kamu masih minta ini? Oleh sebab itu kita harus minta sesuai kebutuhan kita dan menuruti kehendak Tuhan. Karena Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan. Iya dong teman-teman, itu udah jelas banget gitu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita mau. Makanya ketika kalian minta, mintalah sesuai dengan kebutuhan kalian semuanya. Yang kedua, waktu kita minta, mintalah dengan iman dan kesungguhan hati. Kita baca dulu ya ayatnya di Matius 21 ayat 22. Saya akan bacain buat kalian semuanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Balik lagi ke apa sih itu minta? Tadi di awal minta itu kita sadar dan kita percaya kalau Tuhan bakal dengerin doa kita. Di poin yang kedua ini, mintalah dengan iman dan kesungguhan hati. Kesungguhan hati itu bicara tentang apa? Kita percaya, kita gak cuma Tuhan saya pasti sembuh. Udah. Enggak teman-teman. Ketika kita berdoa, ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, minta itu pakai iman. Karena mulut kita punya peran yang penting. Mulut kita berkuasa teman-teman. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kalian imani, apa yang kalian percayai, itu yang akan terjadi. Sama halnya dengan keadaan dunia ini sekarang. Banyak orang berdoa gitu. Bahkan teman-teman pun berdoa setiap hari. Tuhan, COVID ini pasti berlalu. Tuhan, dunia ini, bumi ini, Indonesia, kota Bandung akan sembuh total. Minta itu pakai iman teman-teman. Minta itu pakai kepercayaan hati. Kalau cuma sekedar ngomong, kalau cuma sekedar nyebut doang, apa bedanya kita sama orang lain teman-teman? Apa bedanya kita sebagai anak Tuhan sama orang-orang di luar sana yang gak ngerti firman Tuhan? Berdoalah kepada Tuhan dengan keyakinan penuh, kesungguhan dan sikap hati yang tidak putus asa. Sekali lagi diingatin teman-teman, waktu kita berdoa, ayo percaya apa yang kalian doain, apa yang kalian imani, itu yang akan terjadi. Kita masuk ke poin yang kedua, atau level yang kedua. Setelah kita minta, yang kedua kita carilah. Bicara tentang apa sih? Carilah itu bicara tentang permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Setelah kita percaya, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh benar-benar pengen kalau apa yang kita doain itu terjadi teman-teman. Makanya dibilangin permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Kita baca ayatnya di Matius 6 ayat 33. Ayat yang cukup familiar gitu dan kalian semuanya pasti tahu. Saya bacain buat kalian semuanya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah. Nyari apa sih gitu? Apa lagi sih yang harus dicari? Nah,
Sebagai pengikut Kristus, kita harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas semuanya, teman-teman. Dibilangin, tetapi carilah dahulu. Berarti cari dulu, teman-teman. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita semuanya, atas hidup saya, atas hidup kalian semuanya, dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah kepada kita. Terus, apa sih hubungannya sama berdoa? Kita baca lagi di Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Saya bacain buat kalian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tadi sebelumnya udah dibilangin gitu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di atas semuanya cari itu dulu yang terpenting. Terus apa sih hubungannya sama berdoa? Waktu saya nyiapin firman ini, Tuhan ngingetin gitu, ketika kita mencari sesuatu, Tuhan pengen kita fokus. Dan kenapa baca Matius 6 ayat 6? Karena di sini dibilangin, ketika kalian berdoa, ketika saya berdoa, ketika kita semua mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, teman-teman. Bicara tentang cari, itu bicara tentang fokus. Ketika kita mencari, kita harus fokus. Fokus sama apa sih? Tuhan pengen supaya kita fokus sama pribadinya. Bukan cuma mikirin kalau saya berdoa hari ini bakal dapat apa ya? Kalau saya berdoa semalam-malaman, Tuhan jawabnya kapan ya? Bukan itu, teman-teman. Tapi Tuhan mau kita fokus sama pribadinya, bukan sama apa yang bakal Tuhan kasih kalau kita berdoa. Dan yang paling penting, satu statement gitu yang Tuhan ingetin, kunci pikiranmu dan buka hatimu. Kunci pikiran kita. Susah, gimana caranya? Yaitu teman-teman, belajar buat fokus. Ketika kita berdoa, belajar buat fokus. Fokus sama Tuhan, fokus benar-benar sama pribadinya. Bukan fokus sama masalah kita, bukan fokus sama kekhawatiran kita, bukan fokus sama jawaban doa kita, teman-teman. Tapi fokus sama pribadinya. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu melakukan apapun. Fokus sama Dia, teman-teman. Itu yang akan membuat hatimu terbuka. Dan yang ketiga, teman-teman, level yang ketiga, bicara tentang ketoklah. Bicara tentang apa sih ketoklah ini gitu? Ketoklah itu menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah sekalipun Ia tidak menjawab dengan segera. Jadi bicara tentang mengetuk, bicara tentang ketekunan, teman-teman. Ketika kita udah minta, ketika kita udah cari, kita udah belajar buat fokus, teman-teman. Yang terakhir, kita belajar buat tekun, teman-teman. Kalau kita tahu gitu, jawaban doa ada 3, iya, tunggu, dan tidak. Tapi nggak ada mungkin ada orang yang ketika udah berdoa langsung dijawab dengan instan. Tapi buat saya pribadi gitu, berdoa atau bergumul sesuatu itu tuh semuanya proses. Tuhan pengen ngelatih kita buat tekun, Tuhan pengen ngelatih kita buat sabar. Kita mau kemana sih sampai kita harus ngetok pintu segala gitu? Kita mau kemana sih? Apa sih yang mau kita buka? Apa sih yang mau kita ketuk gitu? Tuhan mau supaya kita anak-anaknya masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih lagi. Bukan cuma sekedar, iya saya tahu, saya Kristen, saya punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang keren. Iya saya tahu, saya punya Tuhan namanya Tuhan Yesus. Bukan cuma sekedar tahu, teman-teman. Tapi Tuhan pengen supaya kita kenal siapa Allah yang kita sembah. Kepada siapa kita berdoa, kenapa kita harus berdoa sama Dia. Tuhan pengen kita tahu itu semua. Tuhan adalah pintu pengharapan, pintu damai sejahtera, pintu sukacita bagi kita setiap anak-anaknya. Kadang kita sebagai anak-anaknya gak pernah sadar atau bahkan gak peduli sama apa yang udah Tuhan kasih buat kita. Waktu kita galau, waktu kita pusing, waktu kita stres, kita cari kesenangan di dunia. Kita cari, kita lampiasin itu semua.
sama hal-hal yang dunia, sama hal-hal yang gak pantas di hadapan Tuhan. Kita lupa kalau kita punya Tuhan yang keren loh, kita punya Tuhan yang dahsyat loh, kita punya Tuhan yang bisa menghibur teman-teman semuanya. Tapi satu hal teman-teman yang pasti, Tuhan selalu membukakan pintu itu buat kita semuanya ketika kita mau masuk dalam rencananya. Wow, keren banget loh teman-teman. Tuhan itu pintu segala-galanya, pintu sukacita, pintu damai sejahtera, pintu yang bikin kita aman, pintu yang bikin kita ngerasa tenang. Tapi sayang, banyak anak-anak Tuhan yang gak sadar kalau mereka udah dapetin itu secara gratis, secara cuma-cuma tanpa harus bayar apapun. Sekarang kita harus sadar status kita teman-teman, kalau kita itu adalah anak Tuhan, anak Raja. Kita baca dulu ya ayatnya di Roma 8 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kalian semuanya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang mau saya highlight di sini, di Roma ini jelas dibilang kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi jangan pernah takut atau malas atau nggak bisa, aku nggak bisa berdoa. Jangan nyuruh aku berdoa, jelek kata-katanya. Jangan pernah menolak atau jangan pernah ngerasa males ketika kalian disuruh berdoa, atau ketika kalian gak pernah berdoa. Jangan pernah males teman-teman. Berdoa bukan bicara tentang kalian harus punya kata-kata yang indah, kalian harus punya kata-kata yang baku, harus puitis biar dijawab sama Tuhan. Enggak teman-teman, Tuhan gak pernah ngelihat itu, tapi Tuhan ngelihat hati kita. Tuhan ngelihat seberapa kita sungguh-sungguh buat datang sama Dia. Sekali lagi, kita anak. Ketika kita minta sesuatu sama papa kita yang di bumi, papa kita akan mengusahakannya untuk kasih. Apalagi bapak kita yang di surga teman-teman. Bapak akan memberikan apa yang anaknya minta. Bapak udah kasih satu fasilitas sama kita supaya kita bisa ngobrol langsung sama Dia. Masa sih mau kita sia-siain gitu aja? Masa sih mau kita lewatin fasilitas itu dengan ya udahlah antepin aja, ya udahlah biarin aja? Nikmatin teman-teman fasilitas yang udah Bapak kasih sama kita dengan cuma-cuma. Apalagi di masa sulit seperti ini, di masa COVID-19 ini teman-teman. Jangan sibuk sama sosmed kalian, jangan sibuk main game, jangan sibuk jangan sibuk buat nonton atau jangan sibuk sama hal-hal lain teman-teman. Tapi di waktu ini teman-teman, di waktu sulit ini, ayo sibuk cari Tuhan. Habisin waktu yang kalian punya buat datang sama Tuhan. Karena sekali lagi teman-teman, ketika Tuhan kasih masa sulit ini, Tuhan pengen kita istirahat, Tuhan pengen kita rest di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Karena itu tempat istirahat yang paling terbaik teman-teman. Sekali lagi teman-teman, di masa seperti ini, cuman Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Kita gak bisa bergantung sama pemerintahan, kita gak bisa bergantung sama presiden kita gak bisa bergantung sama dokter yang ada. Kita cuma bisa bergantung sama Tuhan kita. Karena Dia yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia yang tahu apa maksud dari semuanya. Jadi sekali lagi teman-teman, cuman Tuhan Yesus yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan kedamaian buat kita semua. Dikala dunia yang semakin gak karuan, dikala situasi yang semakin gak habis pikir, tapi Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama bangun kehidupan doa kita dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, dengan penuh ketulusan hati. Karena Bapa selalu nungguin kita setiap hari. Karena Bapa kangen suara anaknya setiap hari. Karena Bapa selalu pengen tahu apa yang menjadi keluh kesah dan apa yang menjadi kerinduan dari anak-anaknya. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan buat firman yang indah, yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima Bapa hari ini. Tuhan, aku berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, apapun kondisi mereka saat ini, mungkin mereka lagi dalam keputusasaan, mungkin mereka sedang dalam kondisi yang gak menentu Tuhan, atau bahkan lagi sedang di dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan Engkau. Aku percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Immanuel Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Engkau yang memberikan kesabaran Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Biar boleh Tuhan, anak-anak-Mu mencari Engkau, anak-anak-Mu mencari wajah-Mu Tuhan. Dan semakin hari Tuhan, ada hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan, yang mereka bangun Tuhan, lewat rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak buat ibadah yang indah Tuhan hari ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan di bidang musik pujian. Kau yang memberkati mereka Tuhan, Kau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Pertemukan kami Tuhan di kondisi yang sudah baik nanti Tuhan. Aku percaya Allahku Allah yang hebat, Allah yang mempunyai Tuhan kendali Tuhan atas dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.